Seperti biasa, saat istirahat semua CS berkumpul di dapur. Lagi-lagi Diva membelakangi pintu, dan dia mempraktikkan bagaimana Rashid menyuruhnya membersihkan jendela dan langit-langit ruangannya. Apa kalian tahu apa yang dia katakan? Semua temannya berkata, "Ayolah Diva, apa yang dia katakan? Jangan buat kami penasaran seperti ini." Diva berkata, "Sabar, sabar." Diva melanjutkan perkataannya sambil meniru gaya Rashid. "Diva, sini. Diva, ayo sini. Kamu lihat ini apa? Sekarang ambil semua peralatanmu dan bersihkan ini." Semua teman Diva tertawa, kemudian Diva kembali berkata, "Tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Saat aku selesai membersihkan jendela dan hendak keluar, dia bilang, 'Mau kemana, Diva? Kamu lihat langit-langit itu? Aku ingin kamu juga membersihkannya.'" Lalu teman-teman Diva bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan, Diva?" Diva berkata, "Tentu saja aku membersihkan langit-langit itu. Jika tidak, bagaimana nasibku di perusahaan ini? Meskipun harus dengan susah payah, sampai aku hampir terjatuh." Teman-teman Diva terlihat kaget. "Benarkah? Lalu apa yang terjadi?" Diva teringat bagaimana Rashid menolongnya. Tanpa dia sadari, Diva tersipu-sipu malu. Teman-teman Diva kembali berkata, "Ada apa, Diva? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri?" Diva berkata, "Sudah ayo kita kembali bekerja." Teman-teman Diva tampak heran dengan sikapnya. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Rashid mendengar pembicaraan mereka di balik pintu. Saat Diva sedang mengepel lantai ruang rapat, Jessie dan Rose datang ke ruangan itu. Jessie berkata kepada Rose, "Besok Pak Rashid akan kedatangan tamu istimewa. Jadi kita harus menyiapkan ruangan ini sebagus mungkin agar tamu-tamu itu merasa betah." Rose berkata, "Tentu Jess, semua lantai harus bersih dan kinclong. Seisi ruangan harus rapi dan wangi." Jessie dan Rose melirik Diva yang sedang fokus mengepel lantai tanpa menghiraukan mereka. Lalu Jessie berkata kepada Diva, "Oh iya Diva, tadi Pak Rashid berpesan supaya langit-langit ruangan ini juga dibersihkan." Diva melihat jam tangannya dan berkata, "Tapi ini sudah jam pulang kerja, Jess. Lagi pula aku sudah selesai mengepel lantai ini." Jessie kembali berkata, "Mau jam pulang, mau jam berapa, itu bukan urusan aku, Diva. Aku hanya menyampaikan pesan bos." Diva lalu melihat semua langit-langit ruangan itu yang cukup luas. Diva berkata dalam hati, "Ruangan ini cukup besar. Kalau aku membersihkannya seorang diri, pasti sampai malam." Diva terlihat sedih. Kemudian Jessie berkata, "Diva, kalau kamu keberatan tidak apa-apa kok. Nanti kami bisa menyampaikan ke Pak Rashid kalau kamu tidak bisa." Dengan cepat Diva berkata, "Jangan Jess, aku bisa." Jessie dan Rose tersenyum licik. Diva melihat keluar. Dia melihat teman-temannya bersiap-siap untuk pulang, termasuk Susi sahabatnya. Lalu Jessie dan Rose berkata, "Baiklah Diva, kami pulang duluan ya. Selamat bekerja." Saat berjalan keluar dengan sengaja Jessie menyenggol ember yang berisikan air pel Diva. Diva berteriak, "Ya ampun." Jessie dengan santai berkata, "Ups,
Sorry. Meski ingin marah, namun Diva menahannya. Dia berusaha tegar meski dalam hati dia begitu sedih. Diva sedang membersihkan langit-langit dengan susah payah. Dia juga kembali mengepel lantai karena kotor bekas air pel yang ditumpahkan Jessie. Bahkan Diva tidak menyadari, kini dia seorang diri di kantor itu. Saat keluar dari ruangan itu, Diva baru sadar saat ini waktu maghrib. Diva melihat ke sekeliling, tidak seorang pun di sana. Diva mulai merasa cemas dan takut. Dia melihat semua peralatan yang dia pegang. Dia harus mengembalikan semua peralatan itu ke tempatnya semula, lalu segera pulang ke rumah. Diva berjalan menuju gudang itu, menyimpan peralatannya dengan perasaan was-was. Sesekali Diva melihat ke sekeliling. Saat membuka pintu gudang, Diva mendengar ada suara aneh dari WC. Diva sangat kaget. Dia mulai menangis karena ketakutan. Dia segera masuk ke gudang itu dan menyimpan semua peralatannya. Tiba-tiba, ada bayangan hitam sekilas melintas di pintu gudang itu. Diva lari sekuat tenaga keluar dari gudang itu dan menuruni tangga menuju pintu keluar. Saat dia berada di dekat pintu utama, dia berusaha membukanya. Namun ternyata pintu itu sudah dikunci dari luar. Diva berteriak sekuat tenaganya meminta pertolongan agar ada yang membuka pintu untuknya. "Tolong, buka pintunya. Siapapun yang mendengar saya, tolong buka pintunya." Namun tidak ada suara siapapun. Yang ada hanya suara jam dinding berdetak dan suara AC di dalam kantor itu. Diva terus melihat ke sekeliling ruangan itu. Tubuh dan wajahnya penuh dengan keringat. Sesekali Diva mendengar suara aneh dari lantai 2, terutama bagian WC dan gudang kantor itu. Diva kembali berteriak dan menangis. "Tolong, buka pintunya, tolong." Diva terus menangis sambil berteriak meminta tolong. Setelah beberapa menit Diva di dalam kantor itu, seorang diri, tiba-tiba lampu seisi kantor itu padam. Diva menjerit sekeras-kerasnya karena ketakutan. Lalu Diva kembali berteriak meminta pertolongan. Namun lagi-lagi tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Diva kemudian duduk seakan pasrah dengan nasibnya sambil terus menangis dan berdoa. Di dalam kegelapan, tiba-tiba Diva merasakan hal yang aneh pada dirinya. Semua bulu kudunya berdiri dan tubuhnya terasa lemas. Diva terus berdoa dan mencoba berdiri kembali. Lalu terdengar suara yang cukup keras di balik pintu itu. Diva berteriak, "Siapapun yang ada di sana, tolong buka pintu ini. Aku mohon."